Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Utami, NIM E 2019-2088, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi tentang video yang telah disampaikan oleh Bapak Wadud tentang kebijakan fiskal. Pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Adapun beberapa tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, dan yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif. Ekspansif ini kebijakan jenis ini biasa diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah besar dan bisa keduanya. Dan yang kedua, kontraksional. Berbanding terbalik dengan jenis kebijakan sebelumnya, kebijakan kontraksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Memang jika kebijakan ini diterapkan karena laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menguntungkan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dalam kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiskal policy. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Kebijakan modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternal. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Pada beberapa tahun belakangan ini, arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Yang keempat, pengeluaran utang atau surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Yang keenam, pengelola anggaran. Dan adapun fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Dan yang kelima, stabilisasi dan pembangunan. Selanjutnya, ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang ketiga, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Adapun
fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang keempat, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Dan selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jizyah. Yang kedua, ghanimah. Yang ketiga, fa'. Yang keempat, zakat. Yang kelima, kharajat. Yang keenam, nawaib. Yang ketujuh, amwal fahlan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wa taufiq wa bihidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.